Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Mudah-mudahan hari ini tetap dalam keadaan sehat walafiat, tetap semangat walaupun belajar dari rumah. Baiklah anak-anak, hari ini kita akan belajar mata pelajaran IPS tentang kondisi geografis Indonesia. Nah, tujuan dari pembelajaran ini adalah setelah melaksanakan pembelajaran mandiri pada modul ini, Ibu harapkan anak-anak dapat mengidentifikasi kondisi geografis pulau tempat kita tinggal dan membuat peta wilayah tempat tinggalmu sesuai kreativitasmu. Kemudian untuk mengikuti pembelajaran ini, anak-anak harus mengikuti petunjuk kegiatan pembelajarannya. Yang pertama, ikuti seluruh petunjuk langkah kegiatan ini. Harus diikutin ya. Yang kedua, pada kegiatan ini, kamu akan mengenal kondisi geografis Indonesia. Nah, selanjutnya, kamu juga akan mengidentifikasi kondisi geografis pulau tempat tinggalmu. Lalu, kamu harus mengamati sekitar tempat tinggal dan menggambar atau membuat peta sesuai kemampuan atau kreativitasmu. Lalu, kamu bisa menunjukkannya kepada orang-orang terdekat. Nih, aku sudah bisa gambar, aku sudah bisa membuat peta wilayah tempat tinggalku. Anak-anak tahu nggak di mana kita tinggal? Di negara apa, pulaunya apa, dan di kawasan mana? Ayo, siapa yang tahu? Iya, betul sekali. Kita tinggal di negara Indonesia. Dan kita ada di Pulau Sumatera, Provinsi Nanggro Aceh Darussalam. Negara Indonesia masuk ke dalam kawasan Asia Tenggara dan merupakan negara kepulauan karena jumlah pulaunya yang sangat banyak. Tahu berapa? 17.508 buah pulau. Tapi sekarang jumlah pulau kita hanya tinggal 17.504 buah pulau. Wah, banyak sekali ya jumlah pulau di negara kita. Karena itulah Indonesia disebut sebagai negara kepulauan. Coba anak-anak ibu sekalian perhatikan pulau-pulau di Indonesia. Indonesia memiliki 5 buah pulau besar, yaitu Pulau Sumatera, Pulau Kalimantan, Pulau Jawa, Pulau Sulawesi, dan Papua. Nah, selain pulau-pulau besar itu tadi, Indonesia juga memiliki ribuan pulau-pulau kecil. Nah, selain itu, Indonesia ini letaknya di antara dua benua, yaitu benua Asia dan benua Australia. Lalu, Indonesia juga diapit oleh dua buah samudra, yaitu Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Nah, karena luasnya laut di Indonesia, Indonesia juga dikenal sebagai negara maritim. Nah, negara maritim itu artinya negara kelautan, negara yang memiliki banyak laut atau laut yang luas. Begitu anak-anak. Anak-anak tahu tidak? Indonesia adalah negara maritim dan negara kepulauan terbesar di dunia. Bisa anak-anak lihat sendiri di peta, ada negara yang langsung berbatasan darat dengan Indonesia, yaitu Malaysia di bagian utara Pulau Kalimantan, Papua Nugini di bagian timur Pulau Papua, dan Timor Timur di bagian timur Pulau Nusa Tenggara Timur.
Luas wilayah Indonesia itu sekitar 7.081.369 km. Sedangkan luas daratan 1.904.569 km persegi. Dan luas perairan Indonesia itu 5.076.800 km persegi. Jadi, wilayah atau luas daratan Indonesia itu adalah sepertiga dari luas wilayah Indonesia. Dari seluruh jumlah pulau-pulau di Indonesia, hanya 12,38% atau 2.034 buah pulau saja yang dihuni. Sedangkan 87,62% atau 15.337 pulau lainnya tidak dihuni. Jumlah penduduk Indonesia pada tahun 2018 itu hampir 270.054.853 jiwa. Karena Indonesia diapit oleh 2 benua dan 2 samudera tadi, itu mengakibatkan beberapa pengaruh bagi Indonesia. Yang pertama adalah Indonesia itu memiliki 2 musim, yaitu musim penghujan dan musim kemarau. Namun di sela-sela musim tersebut tetap akan ada musim lainnya. Misalnya di tengah-tengah musim penghujan nanti juga akan ada kemarau. Lalu di tengah-tengah musim kemarau juga akan turun hujan. Yang kedua, pengaruh dari kondisi geografis Indonesia adalah Indonesia memiliki keberagaman flora dan fauna. Flora itu artinya tumbuhan dan fauna artinya hewan. Jadi Indonesia memiliki keberagaman hewan dan tumbuhan. Setiap daerah di Indonesia memiliki ciri-ciri atau khas flora dan faunanya masing-masing sesuai dengan kondisi geografisnya. Pengaruh keadaan geografis Indonesia yaitu Indonesia memiliki keberagaman sosial dan budaya. Karena kondisi geografis yang berbeda, maka melahirkan keadaan sosial dan budaya yang berbeda pula. Setiap daerah di Indonesia memiliki kebudayaan dan adat istiadat yang berbeda-beda.